Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat yang kelima dan yang keenam. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Mengenai ayat di atas, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Kata al-usr atau artinya kesulitan yang diulang dalam surat Al-Insyirah hanyalah satu. Al-usr dalam ayat pertama sebenarnya sama dengan al-usr dalam ayat berikutnya, karena keduanya menggunakan isim ma'rifah seperti kata yang diawali alif lam. Sebagaimana kaidah dalam bahasa Arab, jika isim ma'rifah diulang, maka kata yang kedua sama dengan kata yang pertama. Terserah apakah isim ma'rifah tersebut menggunakan alif lam jinsi ataukah alif lam ahdiyah. Intinya al-usr atau kesulitan pada ayat pertama sama dengan al-usr kesulitan pada ayat yang kedua. Sedangkan kata yusra yang berarti kemudahan dalam surat Al-Insyirah itu ada dua. Yusra kemudahan pertama berbeda dengan yusra kemudahan kedua, karena keduanya menggunakan isim nakirah seperti kata yang tidak diawali alif lam. Sebagaimana kaidah dalam bahasa Arab secara umum, jika isim nakirah itu diulang, maka kata yang kedua berbeda dengan kata yang pertama. Dengan demikian, kemudahan itu ada dua karena berulang. Ini berarti ada satu kesulitan dan ada dua kemudahan. Dari sini para ulama pun seringkali mengatakan, satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Asal perkataan ini dari hadis yang lemah, namun maknanya benar. Jadi dibalik satu kesulitan ada dua kemudahan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi mengatakan, kata al-usr atau kesulitan menggunakan alif lam dan menunjukkan umum istiqroh, yaitu segala macam kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimanapun sulitnya, akhir dari setiap kesulitan adalah kemudahan. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran badai pastilah berlalu, yaitu setelah ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Dalam ayat di atas digunakan kata ma'a yang asalnya berkata bersama. Artinya kemudahan akan selalu menyertai kesulitan. Karena itu, para ulama sering mendeskripsikan seandainya kesulitan itu memasuki lubang binatang dob atau biawak gurun yang berliku-liku dan sempit, kemudian akan turut serta memasuki lubang itu dan akan mengeluarkan kesulitan tersebut. Padahal lubang binatang dob begitu sempit dan sulit untuk dilewati karena berlika-liku, namun kemudian akan terus menemani kesulitan walaupun di medan sesulit apapun. Allah Ta'ala berfirman, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surat At-Tolaq ayat 7. Ibnu Jauzi, As-Sawqani, dan ahli tafsir lainnya mengatakan, setelah kesempitan dan kesulitan akan ada kemudahan dan kelapangan. Ibnu Katsir juga mengatakan janji Allah itu pasti dan tidak mungkin dia mengingkarinya. Dalam hal ini, Ibnu Rajab telah mengisyaratkan hal itu. Beliau berkata, jika kesempatan itu semakin terasa sulit dan semakin berat, maka
maka seorang hamba akan menjadi putus asa, dan demikianlah keadaan makhluk yang tidak bisa keluar dari kesulitan. Pada akhirnya ia pun menggantungkan hatinya hanya pada Allah semata. Inilah hakikat tawakal kepadanya. Tawakal inilah yang menjadi sebab terbesar keluar dari kesempitan yang ada, karena Allah sendiri telah berjanji akan mencukupi orang yang bertawakal padanya, sebagaimana firman Allah surat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Inilah rahasia sebagian kita mungkin belum mengetahuinya. Jadi intinya, tawakallah yang menjadi sebab terbesar seorang keluar dari kesulitan dan kesempitan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi setiap ketentuannya atau takdirnya, dan bisa menjadi hamba yang selalu bertawakal dan bergantung hanya kepada Allah. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Demikian tadi, mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran kepada kita semua bahwa yakinlah setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluar yang lebih baik. Dan setiap kesulitan atau ujian yang diberikan Allah kepada hambanya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menguji kita, apakah kita dengan ujian-ujian tersebut akan semakin menjauh dengan Allah, atau justru semakin dekat dengan Allah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.